Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pertama dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke kitab yang terbaru, yaitu Kitabus Shiyam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan hukum puasa dengan dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian sudah kita bahas beberapa keutamaannya. Dan kalau kita bahas keutamaan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya, maka akan banyak sekali kita dapatkan. Namun penyusun di sini, penulis buku ini menyampaikan beberapa saja. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan masuk pada judul baru, Wujubus Shiyami Ramadan bi Ru'yatil Hilal. Wajibnya puasa bulan Ramadan dengan ru'yat hilal. Ya. Di buku atau di kitab berbahasa Arab halaman 232. Terjemahan halaman berapa? 388. 388 katanya. Baik. Kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan wujubu shiyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan dengan ru'yat al-hilal, yaitu dengan melihat al-hilal. Hilal apa artinya? Hilal itu artinya bulan sabit. Al-qamar apa? Bulan secara umum. Adapun al-badr bulan purnama. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, kita baca hadisnya. Dalam hal ini ada beberapa hadis sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan di sini sudah mencukupi, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sumu di ru'yatihi, berpuasalah karena ru'yat al-hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, itu beridul fitri, li ru'yatihi, karena melihat, karena ru'yat hilal. Fa in ghummi 'alaikum syahru, seandainya, diartikan apa tempat antum, bulan itu berawan, tempat antum diartikan apa? Ya, berawan, mendung, ya. Apabila akhir bulan itu, ya, mendung, fa'uddu 30, maka hitunglah menjadi 30 hari. Dalam riwayat yang lainnya disampaikan apa? Fa'atimu 30 yauma, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Yang dimaksud di sini apa? Bulan apa? Sya'ban. Karena melihat hilal dimulai di akhir dari bulan Sya'ban pada tanggal berapa? 29, ya, pada tanggal 29. Karena bulan bisa jadi 29, bisa jadi 30, ya. Ketika 29 sore dilihat di ru'yat hilal, seandainya tampak hilal satu Ramadan, maka besoknya ya satu Ramadan. Kalau seandainya tidak tampak atau karena mendung, ya, sehingga tidak mungkin tampak atau mungkin debu atau sebab yang lainnya,
sehingga tidak tampak, maka bilangan Sya'ban disempurnakan menjadi 30. Berarti Ramadan bukan besok, namun lusa, ya, namun lusa. Nah, ikhwan sekalian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ibadah puasa, demikian pula hari raya, itu akan dimulai karena apa? Karena ru'yat al-hilal, karena melihat hilal. Ya, karena melihat hilal. Sehingga inilah yang dijadikan patokan pada saat itu. Dan sampai sekarang ini, ya, dan sampai sekarang ini. Tidak disyariatkan menggunakan cara-cara yang lainnya, ya. Seandainya cara tersebut baik, bagus, pasti sudah dilakukan oleh mereka dahulu. Dan realitanya memang cara selain dari ru'yat hilal yang kita ketahui, yaitu dengan apa? Dengan metode hisab, itu baru ada setelah abad ketiga Hijriyah. Berarti 300 tahun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jauh kan? Zaman Rasul tidak digunakan, zaman para sahabat tidak digunakan, zaman at-tabi'in tidak digunakan, ya. Bahkan jauh setelah itu baru digunakan metode tersebut, dan itu pun oleh sebagian orang saja, ya. Adapun para ulama yang memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tetap menggunakan ru'yat, dan ini yang benar, ya. Dan perlu disampaikan ikhwah sekalian, ya, dalam memahami hal-hal perkara syariat, ya, itu sejak awal syariat sudah bisa dipahami, sejak zaman sahabat sudah bisa dipahami, ya. Zaman selanjutnya sama saja, tidak membutuhkan tambahan-tambahan yang lainnya, ya. Adapun ketika ada hal-hal baru, ya, contohnya bagaimana boleh tidak meru'yat hilal dengan teropong, ya, ya kan, atau dengan alat-alat tertentu, jawabannya boleh, tidak mengapa, ya. Tapi secara asal dengan apa? Mata telanjang, tidak mengapa. Dan ini sebagai keputusan para ulama, ya. Boleh, tidak mengapa dengan alat, ya, tapi secara asal apa? Dengan mata telanjang, ya. Itu tanpa menggunakan alat-alat tertentu. Dan kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, masalah melihat hilal, ya, ini yang melakukannya adalah pemerintah atau kelompok-kelompok yang memang ditugaskan oleh pemerintah, ya, karena mereka yang menyatukan, dan memang ibadah puasa Idul Fitri, Idul Adha itu adalah dikerjakan secara berjamaah, ya, bukan secara sendiri, dan keputusannya pun tidak dikembalikan kepada organisasi-organisasi tertentu atau yayasan-yayasan tertentu atau partai-partai tertentu, tidak, ya, tapi dikembalikan kepada pemerintah, yang kemudian disitulah terjadi, ya, kesepakatan, dan akhirnya apa? Bersama-sama berpuasa, bersama-sama berhari raya, bersama-sama beridul adha, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Nanti insya Allah ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, ya. Paham, ya? Jadi di sini tidak digunakan apa? Hisab, ya. Dan ingat bahwasanya agama ini telah sempurna. Kemudian para jamaah rahimanillahu wa iyyakum, pembahasan selanjutnya yaitu bima yathbutu syahru, dengan apakah, ya, bulan itu bagaimanakah menetapkan datangnya bulan itu, ya. Di situ diartikan apa? Apa? Cara menetapkan bulan, ya.
Kalau dilihat dari ininya, dengan apakah kita bagaimanakah atau dengan apakah bulan itu ditetapkan ya? Cara menetapkan bulan, itu datangnya bulan. Beliau menyampaikan, yathbutu syahru ramadhana bi ru'yatil hilal walau kana min wahidin 'adlin. Ya. Bulan Ramadan itu ditetapkan pertama bi ru'yatil hilal, dengan ru'yat al-hilal. Walau min wahidin 'adlin, meskipun dari seorang yang adil, satu orang adil ya. Dia orang yang baik ya, lurus agamanya, kemudian menyampaikan saya melihat hilal ya, maka ini harus diterima ya, harus diterima. Ini yang pertama. Berarti ini pada hari ke-29 ya. Karena tidak mungkin pada hari ke-30 ya. Karena kalau tanggal 29 tidak terlihat, berarti bulan itu disempurnakan. Tanggal 30 tidak perlu di ru'yat ya. Karena dalam bulan Hijriyah itu hanya dua saja pilihannya, 2, 9 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31 ya. Ini yang pertama. Atau ikmali iddati Sya'ban 30 yauman, atau menyempurnakan bilangan Sya'ban ya, menjadi 30 hari ya, menjadi 30 hari dengan ru'yat, atau disempurnakan menjadi 30 hari. Ani Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar qala, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar ya, tara an-nasu al-hilal, orang-orang itu meru'yat hilal ya. Mereka melihat-lihat hilal. Fa akhbartu, lalu aku mengabarkan, memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, anni ra'aituhu, bahwasanya aku benar-benar melihatnya. Ini yang menyampaikan siapa? Ibnu Umar. Berapa orang? Satu orang. Fasoma, lalu beliau berpuasa ya, wa amaran nas bisiyamihi, dan menyuruh, memerintahkan orang-orang, para sahabat saat itu untuk berpuasa ya. Dan beliau memerintahkan orang-orang, para sahabat untuk berpuasa. Ini menunjukkan persaksian satu orang yang adil ya, agamanya bagus ya, maka diterima ya, diterima. Fa in lam yura al-hilal, maka apabila hilal tidak tampak, li ghaimin, karena mendung, aw nahwihi, atau karena sebab yang lainnya, seperti apa tadi? Debu, badai ya, atau karena sebab yang lainnya, atammu iddata Sya'bana 30 yauma, maka mereka hendaknya menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Li hadis Abi Hurairah as-sabiqi ya, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang sudah lewat tadi, yang pada pembahasan sebelumnya ya, yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. Wa amma Syawal, nah itu tadi untuk menetapkan bulan Ramadan. Wa amma Syawal, adapun bulan Syawal berarti Idul Fitri ya, fala yathbutu dukhuluhu illa bi syahadati itsnaini, maka tidak ditetapkan masuk bulan Syawal kecuali dengan persaksian dua orang. Paham? Kalau bulan Ramadan satu orang cukup. Adapun bulan Syawal maka harus dengan dua orang ya. Meskipun memang, dan ini pendapat jumhur ya, ada sebagian kecil ulama yang menolak ya. Dan ada yang berpendapat satu pun cukup ya. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan harus dengan dua persaksian. Dalilnya mana? An Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab, dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, annahu khataba fil yaumil ladzi syakka fihi, bahwa beliau ini berkhutbah pada hari yang diragukan ya, pada hari yang diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum ya. Ala, ketahuilah, inni jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum, ketahuilah ya, aku pernah bermajelis bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altuhum, dan aku pernah bertanya pada mereka, innahum, sesungguhnya mereka, haddatsuni, menceritakan padaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda. Nah ini mirip dengan hadis Abu Hurairah tadi,
sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena ru'yat hilal. Wa afdiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah karena meru'yat hilal. Wa ansiku laha, dan demikian pula beridul adha dan ibadah haji, ya, nusuk, ya, maka itu pun dengan apa? Ru'yat hilal. Semuanya digantungkan di sini dengan ru'yat hilal, ya. Fa in ghumma 'alaikum, ya, sekiranya berawan ataupun mendung pada saat itu, fa atimmu 30 yauma, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Fa in syahida, ya, saya ulangi, fa in syahida. Nah, ini dalilnya. Fa in syahida syahidani muslimani, seandainya ada dua orang saksi muslim, ya, dia bersaksi, fasumu, maka berpuasalah, wa aftiru, maka dan berbukalah, yaitu beridul fitrilah. Saya ulangi, apabila ada dua orang saksi muslim yang bersaksi, ya, fasumu, maka puasalah, wa aftiru, maka makanlah, itu beridul fitrilah. Nah, kalau kita lihat di sini perintah dua orang saksi ini untuk apa? Berpuasa dan berbuka. Berarti berpuasa dan beridul fitri. Dua-dua, paham ya? Tapi kemudian di hadis sebelumnya, hadis siapa tadi? Yang satu orang yang melihat Ibnu Umar, ya, itu hadis satu, ya. Berarti secara umum hadisnya sebenarnya dua semuanya disyaratkan. Tapi kemudian karena ada hadis yang lebih khusus satu, ya, maka yang hadis dua yang pada Idul yang pada Ramadan ini dibawa kepada yang satu, ya, karena satu diterima, ya. Adapun untuk Syawal ada hadis yang lainnya tidak ada, sehingga untuk Syawal tetap dua. Bisa dipahami? Ya, di sini ada dua awalnya. Yang kemudian ada hadis yang lebih mengkhususkan lagi untuk yang puasa, ya, Ramadan, yaitu hadis Ibnu Umar tadi, ya. Sehingga di sini yang awalnya dua ternyata satu orang pun diterima oleh Rasulullah SAW, ya, maka dijamak hadisnya, ya, jangan ditolak, ya. Jangan ditolak, salah satunya bisa dikompromikan. Apa itu? Kalau seandainya Ramadan, maka satu orang cukup, ya. Adapun untuk Syawal tidak ada hadis yang mengkhususkan, berarti tetap dua, ya. Oleh karena kita baca penjelasan selanjutnya. Wa an amiri Makkah, dan dari gubernur Makkah, yaitu Al-Harith bin Hatib. Al-Harith bin Hatib qala, Al-Harith bin Hatib mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada kami, memerintahkan pada kami, ya, an nansaka lirru'yah, untuk melakukan nusuk, ya, dengan sebab ru'yah atau ru'yat, ya. Fa in lam narahu, sekiranya kami tidak melihat hilal, ya. Wa syahida adin, dan ada dua orang yang bersaksi, nasakna bi syahadatihima, maka kita kerjakan nusuk itu, ya, dengan persaksian dua orang tersebut, ya, dengan persaksian dua orang tersebut. Nah, ini pun menunjukkan hal yang sama. Berapa orang? Dua orang. Nah, kita kemudian kita sampaikan penjelasan dari beliau, ya. Faqauluhu, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidani muslimani fasumu aftiru, ya, apabila ada dua orang saksi muslim bersaksi melihat atau meru'yat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah. Fi hadits Abdurrahman bin Zaid, pada hadis Abdurrahman bin Zaid, dua hadis sebelumnya di atas yang sudah kita jelaskan tadi. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah dan ucapan dari Amir Makkah, yaitu Al-Harith bin Hatib, fa in lam narahu, sekiranya kami tidak melihatnya, wa syahida adlin nasakna bi syahadatima, ya, sekiranya ada dua orang saksi yang adil, dan sekiranya, saya ulangi, ya, sekiranya kami tidak melihatnya dan ada dua saksi yang adil, maka kita beribadah dengan persaksian keduanya. Fi haditsil Harith, pada hadis Haris, ya, kedua hadis ini yadullani, menunjukkan,
bimafhumihima, ya, dengan pemahaman sebaliknya, ala adami jawazi syahadati rajulin wahidin fi siyami wal iftar, akan yang menunjukkan tidak bolehnya persaksian satu orang pada puasa dan pada berbuka, ya. Saya ulangi, kedua hadis ini tadi sama-sama menunjukkan disyaratkan dua orang, ya. Nah, pemahaman kebalikan dari hadis ini, ya, ketika disyaratkan dua orang berarti satu orang tidak boleh, ya. Jadi beliau di sini mengatakan kedua hadis ini menunjukkan dengan pemahaman terbaliknya. Nanti antum kalau belajar usul fikih akan tahu, ya, masalah ini. Ada istilah mafhumul mukhalafah, pemahaman yang menjadi kebalikan, ya, dari apa? Dari nas ayat atau hadis, ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Antum yang pakai bahasa Arab, antum catat tuh yang kata-kata bimafhumihima, ya. Bimafhumihima, mafhum, ya. Itu adalah apa? Pemahaman kebalikan dari yang termaktub di dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis, ya. Mafhumul mukhalafah, istilah kata lain mafhumul mukhalafah, ini dipelajari nanti di usul fikih, ya. Dan itu merupakan dalil. Saya kasih contoh gini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian, ya, dengan membawa kabar, maka tabayunlah, ya, tasabutlah, tabayun dulu. Yang datang siapa itu? Seorang yang fasik. Berarti kebalikan orang fasik apa? Orang yang thiqah, terpercaya. Nah, bagaimana kalau orang terpercaya? Ya, secara asal tidak perlu tabayun, ya. Kalau orang asal, kalau apa? Orang fasik, maka kita tidak perlu tabayun. Saya ulangi, kalau orang thiqah, ya, orang terpercaya, maka tidak perlu tabayun. Nah, ini contohnya. Di ayat ini yang disebutkan fasik, orang fasik, orang yang bermaksiat pada Allah, banyak bermaksiat, keluar dari ketaatan pada Allah, datang, hati-hati, bisa jadi dia membawa kabar tidak benar, ya. Sehingga kita perlu tabayun, dan Allah memerintahkan untuk tabayun. Nah, itu berarti pemahaman sebaliknya, ya, mafhumul mukhalafahnya apa itu? Kalau yang datang adalah orang yang thiqah, terpercaya, maka kita tidak perlu tabayyun. Orang yang thiqah, terpercaya, yang adil, yang baik agamanya, tidak perlu tabayyun. Atau contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan masalah puasa juga ini. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih, benang hitam mana benang putih, yaitu sampai tiba waktu fajar. Nah, ini boleh makan sampai tiba waktu fajar. Ini kan yang diperintahkan, ya. Tapi dari hadis ini kita paham bahwasanya setelah tiba waktu fajar boleh makan tidak boleh. Nah, itu berarti pemahaman kebalikan dari hal tersebut. Karena yang diperintahkan makan dan minum, ya. Apakah Allah memerintahkan apa? Apakah Allah melarang tidak makan dan tidak minum setelah terbit fajar di sini? Tidak ada, ya. Tapi pemahaman dari karena perintahnya sampai terbit fajar, maka berarti setelahnya tidak boleh makan. Nah, ini disebut sebagai apa? Mafhumul mukhalafah, ya. Taib, itu beberapa di antaranya, ya. Dan kalau kita lihat di contoh-contohnya, maka insyaallah nanti akan kita dapati banyaknya. Contoh yang lainnya apa, ya? Innallaha la yuhibbul fasad. Innallaha la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai apa? Kerusakan. Kebalikan dari kerusakan apa? Kebaikan, ya. Orang-orang yang baik. Allah cinta tidak? Cinta. Meskipun di situ tidak disebutkan. Pemahaman kebalikan dari hal tersebut. Nah, ini kalau di sini tadi yang disampaikan di dua hadis ini
sama-sama disampaikan saksinya harus dua, ya, saksinya harus dua, sehingga kata beliau kedua hadis ini ya dengan pemahaman kebalikan ya dari tidak diperbolehkannya, menunjukkan, saya ulangi, kedua hadis ini dengan pemahaman kebalikannya menunjukkan tidak bolehnya persaksian satu orang ya, padahal yang disampaikan di situ apa? Harus dua orang. Berarti menunjukkan kebalikannya satu orang tidak boleh. Bisa dipahami? Padahal puasa, dalam hal puasa dan dalam hal berbuka atau Idul Fitri. Kemudian fa kharaja shiyamu bidalil. Tapi untuk masalah puasa, masalah Ramadan ini keluar dari konteks itu karena ada dalil. Dalilnya mana tadi? Hadis Ibnu Umar ya. Wa baqil iftar, sehingga yang tersisa adalah masalah Idul Fitri ya. Masalah Idul Fitri tidak ada dalilnya. Haitsu la dalila ala jawazihi bi syahadati wahidin, di mana tidak ada dalil yang menunjukkan boleh persaksian satu orang ya. Sehingga tetap untuk Idul Fitri harus disyaratkan dua. Adapun untuk Ramadan maka cukup satu, karena memang ada hadis yang lainnya yang mengeluarkan kaidah tersebut ya. Jadi disampaikan secara bitasarruf ya, dengan perubahan dari kitab Tuhfatul Ahwadhi syarah At-Tirmidzi. Taib. Intinya kesimpulannya gini saja. Dalam menetapkan bulan Ramadan itu bisa dengan ru'yat atau disempurnakan 30 hari ya. Dan untuk masalah ru'yat ketika itu bulan Ramadan maka satu orang cukup ya. Tapi untuk Idul Fitri maka harus dua orang. Hanya saja untuk Idul Fitri pun ini ada khilaf sebagian ulama ya. Sebagian kecil ulama mengatakan satu orang pun diterima. Tapi jumhur, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan apa? Syaratnya dua ya. Kalau sekiranya di zaman sekarang ini mereka yang meru'yat itu biasanya kan titik-titik ya, di titik-titik tertentu ya. Saya pernah ikut dulu melihat-lihat di Lamongan, ada Tanjung Kodok di sana ya. Ada yang dari Jawa Timur di sini. Itu di Tanjung Kodok itu di bibir pantai, dan ada tempat untuk ru'yat hilal. Mereka ada media juga, ada persiapan orang-orang tim ya. Jadi kalau di zaman sekarang rata-rata melihat, atau bisa dikatakan mungkin semuanya ya, wallahu a'lam, mereka pasti tim ya. Ketika terlihat di titik tertentu, maka yang melihat bukan hanya satu orang saja ya, pasti bersama-sama ya. Satu orang melihat, yang lainnya pun melihat juga ya, entah itu dengan alat ataupun tidak ya, entah dengan alat atau tidak. Dan waktu itu sempat saya ru'yat karena debu atau, jadi terkadang kalau antum lihat di ufuk itu kan, di ufuk barat, kalau di atas terang, tapi ketika mendekati bawah itu samar ya, kurang jelas ya, sehingga tidak terlihat. Kalau tidak terlihat maka disempurnakan menjadi 30 hari ya. Taib ya, selesai masalah ini. Tanbih, ada catatan. Wa man ra'al hilala wahdahu, dan siapa yang melihat hilal sendirian, fala yasumu hatta yasuman nas, maka dia tidak boleh atau jangan berpuasa sampai orang-orang berpuasa. Maksudnya jangan puasa kecuali bersama orang-orang ya. Karena nanti ada orang bisa jadi dia melihat, benar-benar melihat, tapi tidak diterima persaksiannya ya. Terlepas dari alasannya apa, melihat disampaikan kepada pihak yang berwenang ya, depak kalau di Indonesia ya. Nah, setelah disampaikan, saya melihat, kemudian ditolak persaksiannya. Nah, bagaimana kalau beliau katakan di sini dia tidak boleh berpuasa sampai ya orang-orang berpuasa? Maksudnya puasanya tetap ikut masyarakat ya. Dan memang ada beberapa pendapat dari ulama berkaitan dengan masalah ini, dan apa yang beliau sampaikan kuat dalilnya. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan tidak boleh dia juga beridul fitri ya sampai orang-orang beridul fitri ya. Maksudnya ketika dia melihat kemudian ditolak juga, maka jangan lebaran sendiri ya. Jangan lebaran sendiri. Kita kalau di Indonesia beberapa kali kalau puasa sih mungkin masih oke. Kalau lebaran itu loh, sepi sendiri ya, sunyi di rumah
Yang lainnya sudah taqabbalallahu minna wa minkum, kita masih apa? Diam. Ya. Nah ini karena apa? Karena efek masing-masing ru'yat, ataupun kalau tidak masing-masing memiliki metode, ya, yang bisa jadi metode itu tidak sesuai dengan syariat, yaitu dengan hisab, ya, padahal yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dengan ru'yat. Sudah ikuti pemerintah, nyaman, aman, tentram, damai, dan ini termasuk dari apa? Bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ya, Allah mengatakan wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ya, taati Allah, taati Rasul, dan ulul amri dari kalian. Ulul amri itu adalah pemimpin dan para para ulama dan para pemimpin. Tayyib. Fa'an Abi Hurairah, dalilnya mana? Dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwa Nabi bersabda, as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu adalah hari kalian bersama-sama berpuasa. Hari di mana kalian bersama-sama berpuasa. Ya, as-shaumu, puasa itu, yauma, hari, tasumun. Rasul mengatakan dengan bentuk jama', antum, kalian sama-sama berpuasa. Wal fitru, dan idul fitri, yauma tuftirun, hari kalian bersama-sama beridul fitri. Wal adha yauma tudahhun, dan idul adha adalah hari di mana kalian bersama-sama beridul adha, ya. Jadi syiar ibadah ini, ya, Ramadan, idul fitri, idul adha, ini dikerjakan secara bersama-sama dan dikembalikan kepada apa? Pihak yang berwenang berhak untuk menentukan di masing-masing negeri, ya. Sehingga yang menyatukan kalau di Indonesia berarti siapa? Pemerintah, ya, pemerintah. Oke, kewajiban kita mengikuti mereka, ya. Seandainya mungkin ada pemerintah suatu negeri yang tidak amanah, semestinya terlihat, tapi karena banyak alasan hingga akhirnya dikatakan apa? Tidak terlihat, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka. Rakyat tidak bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang kemudian mereka mengumumkan puasa bukan besok tapi lusa, ya. Semestinya besok, dan mereka tahu, maka mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tugas kita, ya, mengikuti sesuai dengan yang kita ketahui, dan kita tidak tahu ternyata di balik itu ada mungkin kedustaan, kebohongan, ya. Dan ini yang menenteramkan. Oke. Adapun kalau dalam ketaatan kepada pemerintah dalam hal maksiat, maka secara asal tidak diperbolehkan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, ya. Tidak boleh taat kepada pemerintah, penguasa dalam hal kemaksiatan. Tidak boleh taat pada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan innama ta'a fil ma'ruf, ketaatan itu ada pada hal yang ma'ruf, pada hal yang baik. Baik. Fa minal khata', maka itu termasuk dari kesalahan. Siyamu ba'dhin nas, puasanya sebagian orang, ma'a daulatin mujawiratin, bersama negara tetangga. Jadi puasa ikut negara sebelah. Wa fitruhum ma'aha, demikian pula beridul fitri ikut negara sebelah. Mukhalifina bidzalika, ya, dengan itu mereka menyelisihi ahla diyarihim wa biladihim, penduduk kota, penduduk negeri mereka, ya. Li'annal jama'ata haqqun wa shawab, karena al jamaah itu adalah yang benar, ya, itu yang hak, itu yang benar. Wal furqatu, ya, wal furqata, dan perselisihan itu adalah zayghun, kesesatan, wa adzab, dan itu adalah adzab, ya. Sehingga hendaknya bersatu, ya, hendaknya bersatu. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya. Dan diantara penafsiran ulama, hablullah ini Al-Quran. Al-Quran hablullahil matin, Al-Quran adalah tali Allah, ya, yang amat kuat, buhul Allah yang amat kuat. Jami'an, semuanya, ya, berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, ya, dan jangan bercerai-berai, ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan sebagian orang bukan ikut ke negara tetangga, ada yang ikut negara jauh dari Asia, ikutnya ke Timur Tengah. Ya. Yang ditanya kapan Arab Saudi puasa? Besok. Sekarang Indonesia belum, ada yes besok ikut. Kapan Lebaran? Lusa. Indonesia besok Lebaran. Di sana lusa ikut sana. Ya. Sementara Rasulullah SAW telah menyampaikan bukan ikut negara beda benua, ya, tapi ikut apa? Masing-masing negara bersama masyarakat masing-masing negara. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini ada yang kurang jelas dari pembahasan ikhwas sekalian? Kita sampai di sini aja ya. Ada yang tanya? Tidak ada. Tapi kita lanjutkan sedikit. Ala man tajib. Orang-orang yang wajib berpuasa. Ya, orang-orang yang wajib berpuasa. Atas siapakah puasa diwajibkan? Ya. Ajma'al ulama. Para ulama telah berijma', bersepakat ala annahu, bahwasanya yajibus shaum, puasa itu wajib alal muslim, pertama bagi seorang muslim. Keluar dari muslim, kata-kata muslim apa ini? Kafir. Kafir masih berpuasa tidak? Tidak ya. Ada kewajiban yang lebih berhak baginya adalah apa? Bersyahadat. Setelah bersyahadat baru nanti kewajiban-kewajiban yang lainnya menanti. Al-aqil, berakal. Keluar dari berakal apa? Tidak berakal. Di antara model orang yang tidak berakal apa? Orang yang gila. Al-baligh, orang yang baligh. Keluar dari baligh berarti apa? Tidak baligh ya, tidak baligh ya. Kalau baligh wajib, kalau belum baligh maka tidak wajib. Dan tanda-tanda baligh sudah kita ulangi berkali-kali ya. As-sahih, apa yang sahih? Sehat ya. Lawan dari sehat sakit ya. Sakit yang menghalangi dirinya untuk berpuasa, bukan sakit yang tidak menghalangi ya. Kalau sekedar sakit ringan yang tidak menghalangi maka tetap wajib berpuasa ya. Oke. Al-muqim, apa al-muqim? Dalam keadaan dia tidak bepergian ya. Berarti keluar dari sini orang yang safar ya. Ketika seorang safar dalam jarak yang dia boleh mengqashar salat, maka dia boleh tidak berpuasa ya. Dia boleh tidak berpuasa. Baik. Kemudian wajib antakunal mar'ah, seorang wanita tahiratan, suci, minal haid wa nifas, dari haid dan nifas ya. Ketika haid ataupun nifas maka tidak boleh berpuasa. Hukumnya bahkan apa? Menjadi haram ya, tidak diperbolehkan. Oke. Antum tambah satu lagi dah. Al-qadir ya. Apa artinya al-qadir? Mampu ya, dia mampu berpuasa. Ada muslim berakal, baligh, sehat, mukim. Kalau wanita tidak haid tidak nifas, tapi dia tidak mampu. Siapa orang tersebut? Hah? Orang tua contohnya, orang tua ya. Dia tidak mampu, sehat ya, tapi ketika berpuasa tidak mampu ya. Maka orang seperti ini apa? Tidak mengapa tidak berpuasa. Atau demikian pula apa? Wanita hamil juga ya. Dia sehat ya. Dan wanita tidak haid ya. Yang wanita hamil tidak haid, dia sehat, pokoknya semua syarat kecuali satu hal tidak mampu, atau mungkin dia khawatir ya, khawatir akan kesehatan dirinya atau kesehatan janinnya, maka dia
boleh tidak berpuasa. Ya. Baik. Nah, sampai di sini dulu aja. Adapun dalil-dalil seputar ini, insyaallah nanti akan disampaikan pada pertemuan pekan depan, biidznillah ya.